orang itu imunnya bagus, tapi karena keseringan dapat berita di WhatsApp grup bang ya, dikit-dikit innalillahi, mentalnya turun. Ya saya 2 minggu kemarin juga isoman, tapi saya nggak swab. Nah, ini abang juga sempat saya kabarin, tapi saya nggak bilang kalau kena lagi yang kedua ini. Ya mungkin dari pola makan juga kali bang ya. Iya. Kan yang diserang lambung. Terus saya nggak swab, saya isoman di rumah, ngajar madu, kelapa hijau, segala macam. Padahal tuh nyesaknya udah naik tuh bang, udah nyampe ke ngomong di bawah, tidur susah, duduk susah. Tapi alhamdulillah karena istri juga orang yang nggak parnoan, dia ngasih semangat terus di rumah juga anak-anak ngasih semangat, jadi mentalnya nggak sampai keganggu lah. Yang repot itu kalau udah di swab positif, mental kena makin drop. Dan kita bukan ngajarin nggak swab bang ya. Iya, betul. Tapi memang lebih baik isoman itu lebih baik, minum madu, herbal, habatus sauda, ustul hindi, banyakin makan buah gitu. Yang penting imunnya stabil. Banget. Kalau yang pertama malah sebelum saya di Wisma Atlet kan swabnya di Wisma Atlet. Itu malamnya ke tempat beliau nih. Ada peresmian outlet baru Dim Sum and Kitchen Cikarang. Mau nggak datang udah bikin karangan bunga kan, ada namanya Ustadz satunya juga. Lagi datang badan meriang, datang aja tapi nggak ngomong, cuek aja kan, cuek. Setelah berapa minggu baru telepon, bang kemarin lu kesana covid bang gitu. Tapi alhamdulillah udah nggak kena. Kalau yang pertama saya kehilangan rasa 2 bulan lah, itu sama sekali nggak bisa ngecap, nggak bisa nyium bau dan lain sebagainya. Nah kemarin yang diserang lebih ke paru ya, jadi busek terus sampai ke punggung, nggak bisa dibawa duduk, harus tidur. Ya terapinya, treatmentnya itu aja, herbal terus aja. Jahe merah tuh bang, bagus juga jahe merah. Terus beliau tadi nyaranin kalau bisa jangan sampai lepas dari vitamin D. Tapi yang pasti saya tiap pagi berjemur bang. Iya, betul. Jemur, buka baju di atas kan tuh di rumah saya itu ternyata obat ciptaan Tuhan itu ya matahari itu bang ya. Nah sekarang beliau belum pernah kena nih, di saat yang lain udah banyak yang terpapar. Itu apa bang tips dan triknya nih? Yang satu, jaga protokol kesehatan, itu yang nomor 1. Yang kedua, kita tetap bahagia, Happy terus ya. Bahagia, jangan pernah berpikir pesimis, wah nanti kalau gua kena bagaimana, akhirnya kita nggak bisa bekerja dan sebagainya. Kalau bekerja tetap bekerja, yang penting bahagia, senang, ketawa, konyol-konyol lah. Itu yang bikin imun kita kuat. Yang ketiga, vitamin D yang saya pakai selama ini. Sehari saya 5.000 Ustaz. Itu nggak apa-apa nggak apa-apa, saya sudah konsultasi sama dokter, itu nggak masalah, dan itu sebetulnya dari dokter saya juga. Dari dokter. Ya, itu. Saya nanya nih kode gitu kali. Nggak mantap. Ya, jadi itu pengalaman saya. Pokoknya teman-teman jaga imun, jangan langsung khawatir, jangan kena mental. Saya sempat yang gini, bang kemarin tuh. Aduh apa gua swab ya? Itu jam 1:30 nggak bisa tidur bang, udah panas di sini. Tapi akhirnya minumin air hangat bang, pakai madu diaduk terus aja. Pagi-pagi makan telur ayam itu putihnya doang, kuningnya dibuang. Terus kelapa hijau diaduk pakai madu 2 sendok, garam Himalaya 1 sendok teh.
ini kayak kopi kan. Itu ya udah minum tiap hari nggak putus-putus selama seminggu. Ya ini sedikit bagi pengalaman lah ya buat teman-teman di tengah covid kayak gini, yang harus dijaga betul kata beliau, mental, bikin happy, jangan kepikiran, tapi jangan juga sampai nggak ada pikirannya. Itu yang repot. Tetap harus ada pikirannya. Ibadah perbaiki, baca Quran itu obat secara spiritual. Ini teman saya juga udah pernah kena sekali, beliau yang alhamdulillah sama sekali belum pernah, karena memang ya gimana pun dompet pengaruh kali ya. Kalau yang waktu pertama pas kena itu saya parno loh. Itu alat makan saya harus punya sendiri, kamar sendiri, anak nggak boleh masuk. Nah kemarin itu kata istri, udah Abi swab, saya nggak mau. Ya saya tetap anak saya kasih bir brand, kasih madu, diolesin badannya tiap hari kalau mau tidur. Jadi nggak ngerasa mental tuh drop, itu yang penting. Ya kalau belajar masalah mental kadang dapat masukan juga dari Bang Bayu. Kita dibawa happy aja Ustaz, jangan terlalu banyak pikiran. Karena sekarang bisa jadi orang itu imunnya bagus, tapi karena keseringan dapat berita di WhatsApp grup Bang ya, dikit-dikit innalillahi, mentalnya turun. Ini kan sekarang kalau lagi puyeng nonton bolot, maling, yang konyol-konyol yang lucu-lucu, telepon Bang Komeng, nah itu. Gitu loh, insya Allah sih kalau telepon Bang Komeng itu covid enggak meriang kalau menurut dia. Jadi gitulah. Karena saya pikir kalau udah ke mental itu drop. Dan saya masih banyak tugas untuk wakaf Quran dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang udah yang gejalanya udah parah ya, udah sampai yang bener-bener apa sih kalau oksigen apa namanya? SPO2. Ya. Saturasinya udah turun. Ini saya masih normal kemarin 97, 98. Jadi patokan saya itu aja. Kalau itu masih normal, gejalanya belum parah. Makanya saya nggak kasih kendor, genjot terus. Karena katanya waktu saya ke temen dicek secara bukan secara medis ya secara alternatif lah. Untungnya saya nggak kendor sama urusan makan. Jadi makan terus, herbal, biskuit, hajar terus. Kalau kata jangan kasih kosong saat perutnya, hajar aja apa ya minumin. Berat badan mempengaruhi? Naik malah Bang, karena isoman kali ya. Makan mulu. Karena apa aja saya hajar. Karena saya dapat WhatsApp dari temen itu, intinya kalau COVID itu jangan sampai perut kosong. Itu bener nggak? Bener? Iya betul Ustaz. Karena multivitamin nggak ada masuk ke tubuh kita. Aneh sekarang kalau makan sehari 5 kali tapi porsinya setengah. Kalau dulu 3 kali, ini tips sekarang 5 kali Ustaz. Jadi makan setengah, gua makan nasi nih itu, Bang. nasi sama lauk dan sebagainya, tapi porsinya setengah. Nanti dapat 2,5 jam, 3 jam, Anda makan lagi Ustaz. Tapi diseringin. Iya. Oke. Dan alhamdulillah selama ini nggak ada masalah lambung, demam, karena ya itu tadi Ustaz. Yang penting makan diisi, senang, gembira, Iya. tapi tetap protokol kesehatan. Iya, itu harus gitu ya.